Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada hari ini pada pokok bahasan tentang mutasi pada makhluk hidup. Mutasi pada makhluk hidup banyak digunakan pada bidang pertanian dan peternakan yang digunakan untuk proses pemuliaan tumbuhan dan hewan. Mutasi merupakan proses perubahan materi genetik atau DNA yang dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Proses dari mutasi adalah menghasilkan makhluk hidup yang disebut dengan mutan. Jadi organisme yang mengalami mutasi itu disebut dengan mutan. Berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dibagi menjadi dua macam, yaitu mutasi gametik dan mutasi somatik. Mutasi gametik merupakan mutasi yang terjadi pada sel kelamin, sedangkan mutasi somatik, mutasi yang terjadi pada sel tubuh. Proses mutasi bisa terjadi secara alami dan bisa juga terjadi secara buatan. Secara alami, mutasi terjadi sangat lambat. Kalau secara buatan, mutasi umumnya lebih cepat. Zat yang menyebabkan terjadinya mutasi itu disebut dengan mutagen. Bisa bahan kimia ataupun secara fisika. Dari golongan bahan kimia, yaitu golongan alkil, kolkisin, etilamin, EMS, dan DES. Sedangkan secara fisika, mutagennya berupa sinar X, sinar gamma, sinar beta, neutron, dan lain-lain. Mutagen merupakan unsur yang menyebabkan terjadinya mutasi. Mutan merupakan organisme yang mengalami mutasi. Ini macam-macam mutagen. Mutagen pada mutasi alami itu bisa berupa sinar kosmis, sinar ultraviolet, sedangkan mutagen pada mutasi buatan itu berupa sinar X ataupun gas mustrat. Macam-macam mutasi dapat kita bedakan, bisa berdasarkan materi genetisnya, bisa juga macam sel yang mengalami mutasi, kemudian sifat genetiknya, arah mutasinya, ataupun kejadiannya. Berikut adalah macam-macam mutasi berdasarkan materi genetisnya. Yang pertama adalah mutasi gen. Sedangkan yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada susunan dan struktur molekul DNA. Sedangkan mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada kromosom. Mutasi gen dibedakan menjadi mutasi titik, yaitu perubahan kimia pada satu atau beberapa nukleotida di dalam gen tunggal. Yang kedua adalah transposon, yaitu melompatnya potongan DNA ke tengah-tengah gen. Sedangkan mutasi titik ada dua jenis, yaitu substitusi, insersi, dan delesi pasangan basa. Sedangkan mutasi kromosom dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perubahan struktur kromosom atau abrasi, atau bisa juga perubahan jumlah kromosomnya. Jadi mutasi kromosom ini bisa berubah strukturnya, bisa juga berubah jumlah kromosomnya. Nah, ini mutasi gen. Jadi tingkat gen
Di sini misalkan kita di RNA duta atau mRNA, ini adalah kode-kode dari kodon, yaitu triplet kodonnya, yang kode ini akan menerjemahkan menjadi asam amino. Ini kalau susunan gen secara normal. Kalau terjadi substitusi di mana basa nitrogen S yang di atas ini berubah, mengalami substitusi menjadi U, harusnya adalah GGS. Jadi salah satu dari triplet ini berubah, GGS menjadi GGU, di mana pada kode genetik pada kodon GGS adalah glisin. Kalau terjadi perubahan menjadi GGU, GGU juga glisin. Maka mutasi seperti ini tidak berpengaruh, karena dalam pembentukan atau sintesis protein tetap asam aminonya adalah glisin. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, pada bagian atas ini adalah kode asam aminonya, yaitu serin. Kalau serin ini menjadi AGS, menjadi A, kalau sebelumnya GGU, sekarang menjadi AGS, menjadi UAG, maka menjadi mutasi salah arti dia. Jadi kalau perubahan terjadi, asam aminonya berbeda, maka menjadi mutasi salah arti. Berikutnya adalah contoh insersi dan delesi. Di sini misalkan bagian atas adalah tipe normalnya, kemudian UUG itu leusin. Kalau UUU itu adalah fenilalanin, maka kalau terjadi insersi di bagian ini, maka akan terjadi perubahan asam amino yang dibentuk, maka menjadi mutasi salah arti. Dapat kita bayangkan kalau itu terjadi pada stop codon, terjadi insersi pada tripletnya, maka sintesis protein tidak akan berhenti. Maka mutasi seperti ini akan menyebabkan terjadinya perubahan pada organisme. Berikutnya adalah UAA, terjadi insersi di sini, maka ini stop codonnya. Maka stop, proses sintesis protein akan stop di sini. Kemudian apabila terjadi delesinya 3, jadi 3 basa nitrogen AAG ini semuanya hilang, terjadi delesi, ya, maka AAG-nya hilang, langsung UUU. UUU itu menjadi fenilalanin, sehingga kalau terjadi seperti ini, delesi 3 nukleotida menyebabkan mutasi salah arti. Nah, tadi adalah contoh dari mutasi gen, yaitu pada mutasi tingkat gen. Berikutnya adalah pada tingkat kromosom. Pada tingkat kromosom ini
ada beberapa jenis, bisa delesi, duplikasi, translokasi, isokromosom, atau inversi. Sedangkan delesi ada beberapa jenis, ada delesi terminal, delesi interstitial, delesi cincin, dan delesi loop. Satu lagi yang abrasi kromosom adalah terjadinya katenasi. Kita akan lihat pada segmen berikut ini. Nah, ini mutasi kromosom. Ini kita contohkan mutasi kromosom. Ini gambar kromosomnya. Kode pada kromosom adalah huruf-huruf ini. Kita lambangkan A, B, C, D, E, F, G, H. Tanda biru itu menunjukkan bagian ini terjadi delesi. Maka menjadi A, B, C, E, F, G, H. Huruf D-nya hilang. Hilang salah satu bagian ini disebut dengan delesi. Kemudian yang kedua adalah duplikasi. Duplikasi kita lihat, terjadi duplikasi pada bagian BC, maka kromosomnya menjadi ABC, BC, terjadi pengulangan, itu namanya duplikasi. Kemudian inversi, inversi itu terjadi perubahan urutannya. BCD ini terjadi inversi, menjadi terbalik dia, menjadi DCB, maka ini namanya inversi. Kemudian yang berikutnya adalah translokasi resiprok, di mana ada dua kromosom berdekatan, itu terjadi perubahan. Kita contohkan AB mengalami translokasi MNO ke kromosom yang lain, maka MNO ke kromosom bagian atas, sedangkan AB ke kromosom bagian bawah, pada lengan-lengan yang berdekatan. Ini disebut dengan translokasi resiprok. Berikutnya adalah ploidi. Ploidi itu ada dua jenis, yaitu euploidi dan aneuploidi. Euploidi merupakan mutasi kromosom di mana terjadi penambahan atau pengurangan genom. Contohnya adalah monoploidi, diploidi, dan poliploidi. Monoploidi atau monoploid memiliki satu genom saja atau N kromosom. Diploidi memiliki dua genom atau dua N kromosom. Poliploidi itu memiliki kromosom lebih dari dua genom. Sedangkan aneuploidi merupakan mutasi kromosom di mana terjadi pengurangan atau penambahan pada salah satu kromosom pada genom. Contoh dari aneuploidi yaitu monosomik. Monosomik itu apabila terjadinya kekurangan satu kromosom, maka rumus genomnya adalah 2N-1. Kemudian nulisomik. Nulisomik ini adalah kekurangan dua kromosom, maka rumusnya adalah 2N-2. Trisomik. Trisomik adalah kelebihan satu kromosom, maka rumusnya adalah 2N+1. Sedangkan tetrasomik adalah kelebihan dari dua kromosom. Rumus genomnya adalah 2N+2. Nah, ini macam-macam mutasi berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi. Pada bagian awal tadi sudah dijelaskan sepintas. Berdasarkan sel yang mengalami mutasi, mutasi dapat terjadi pada sel somatik dan dapat juga terjadi pada sel gamet. Mutasi pada sel somatik yaitu terjadi pada sel-sel tubuh, sedangkan mutasi pada sel gamet itu terjadinya pada sel-sel gamet. Kalau pada sel-sel tubuh, mutasinya tidak diturunkan, sedangkan mutasi pada sel-sel gamet, mutasinya diturunkan. Berdasarkan sifat genetiknya, ada yang disebut dengan mutasi dominan, ada yang disebut dengan mutasi resesif. Kalau mutasi dominan, maka
sifat ini akan, fenotip pada individu ini akan tampak, akan muncul ke permukaan. Sedangkan kalau terjadinya mutasi resesif, individunya mengalami mutasi, tetapi sifat ini tidak tampak. Berikutnya adalah macam-macam mutasi berdasarkan arah mutasinya. Ada yang disebut dengan mutasi maju. Mutasi maju merupakan mutasi yang menghasilkan perubahan dari fenotip normal menjadi fenotip abnormal. Jadi ini disebut dengan mutasi maju. Sedangkan mutasi balik adalah mutasi yang dapat dikembalikan ke keadaan semula, yaitu dari fenotip abnormal menjadi fenotip normal. Kemudian mutasi berdasarkan kejadiannya adalah ada yang disebut dengan mutasi alami atau mutasi spontan. Mutasi ini tidak diketahui penyebabnya. Kemudian mutasi buatan atau terjadinya induksi. Mutasi ini terjadi karena adanya campur tangan manusia, jadi ada induksi, dan ini disengaja. Biasanya mutasi dilakukan dengan tujuan untuk pemuliaan hewan dan tumbuhan. Berikutnya, bagaimanakah pengaruh mutasi pada manusia? Ternyata ada efek yang merugikan, ada juga efek yang menguntungkan. Kalau yang merugikan bisa menyebabkan penyakit kanker, bisa terjadinya kelainan-kelainan atau sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Jacob, dan sindrom Down. Sedangkan untuk keuntungannya, mutasi dapat memunculkan variasi-variasi, di mana variasi-variasi ini bernilai ekonomi, bernilai estetik, dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Bisa juga untuk memeriksa proses-proses biologi yang terjadi, atau kalau pada jamur itu bisa menghasilkan antibiotik, lalu pada tumbuhan padi, jagung, dan kelapa bisa meningkatkan untuk produksi pangan, dan masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang lainnya yang dilakukan mutasi secara sengaja oleh manusia dengan tujuan kepentingan memenuhi kebutuhan manusia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.